Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Ketenagakerjaan B071. Saya Evan Iqbal Rudiansyah dengan NPM akhir 202. Saya Diana Putri Khalifatin dengan NPM akhir 33. Saya Siti Malika, NPM akhir 020. Saya Ani Kurniawati, NPM akhir 022. Saya Anggi Mutia Safira dengan NPM akhir 21. Saya Putri Alicia Zahira dengan NPM akhir 125. Di sini kami melakukan proyek hukum ketenagakerjaan yang membuat video wawancara langsung dengan seorang pekerja terkait problematika ketenagakerjaan yang sedang dialami. Perkenalkan, nama saya. Saya sebelumnya bekerja di sebuah kontraktor. Untuk kantornya berada di daerah Sidoarjo. Saya bekerja dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya bekerja mulai dari 2002 sampai 2025 selama kurang lebih 2,5 tahun di sana. Oke, berarti Mbak pernah mengalami pekerjaan yang menggunakan surat PKWT ataupun tidak menggunakan surat seperti itu? Ya, tapi kalau saya lebih nyaman kalau ada PKWT, karena kenapa? Itu kan bisa menjadi kayak jaminan buat saya dan juga perusahaan. Kalau misalnya PKWT nggak ada kan kayak kita kerjanya juga nggak tahu menguntungkan saya atau menguntungkan siapa gitu. Oke, terus mungkin dari saya, apakah ada perbedaan waktu bekerja ketika ada surat PKWT dan ketika tidak ada surat PKWT itu tadi? Jelas ada ya, kayak misalnya nanti ke peraturan perusahaan dan juga masalah untuk cuti atau apa. Kalau misalnya ada PKWT kan seperti hal-hal tersebut kan biasanya ada di PKWT-nya. Ya. Nah, kalau tidak ada itu kita juga bingung. Terus sistemnya kan kontrak atau bagaimana kita kan juga tidak tahu. Jadi kita kayak statusnya itu ngambang. Sini aku mau tanya Mbak, mengenai untuk sistem upah itu bagaimana ya Mbak? Apakah sudah mengikuti peraturan dari pemerintah atau undang-undang? Kalau untuk di tempat saya yang kemarin ya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah ya. Kebetulan perusahaan saya itu kan di Sidoarjo. Saya di situ mulai tahun 2002. Itu mungkin besaran UMR-nya sudah sekitar 4 juta rupiah, tapi sedangkan upah saya itu tidak mencapai UMR. Terus bagaimana? Ya karena mungkin karena awal saya rekrutmen itu sudah dijelaskan memang segitu yang bisa mereka berikan. Ya karena kesepakatan bersama saya terima waktu itu. Tapi Mbak nggak kayak komplain sana apa? Kalau komplain sih mungkin ada yang pernah komplain, tapi kita mintanya itu komplain untuk kenaikan upah. Tapi waktu itu kita komplain pun sebenarnya perusahaan juga memberikan beberapa alasan. Mereka juga tidak bisa untuk seketika itu juga menaikkan gaji kita mengikuti peraturan yang berlaku. Permisi Mbak, aku mau tanya sih tentang selain gaji pokok, apa ya saja yang belum dipenuhi oleh perusahaan? Misalnya terkait tunjangan, uang jaminan sosial dan lain-lain. Kalau untuk jam sostek itu kita kebetulan ada jam sostek dari ketenagakerjaan, kesehatan itu kita disediakan. Cuma kalau untuk seperti jaminan hari tua atau yang lainnya itu memang tidak ada, karena status saya waktu itu kan memang pegawai kontrak. Tapi memang tidak ada PKWT seperti itu. Nah, karena statusnya kontrak, jadi saya cuma dapat untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Untuk tunjangan yang lain tidak ada. Tapi tetap ada kayak tunjangan hari raya itu masih ada kan? Oh, masih ada. Kalau tunjangan hari raya masih ada. Tapi kalau seperti jaminan hari tua, jaminan kematian itu gitu. Saya mau nanya nih, nah untuk transparansi gaji itu kira-kira dikasih tahu nggak untuk transparansi gaji? Kalau untuk transparansi gaji, ketika kita proses rekrutmen sih sebenarnya waktu saya tanda tangan untuk biodata waktu ke perusahaan itu dirincikan upahnya itu apa saja, terdiri dari apa saja, kita dapatnya apa, itu secara terperinci dijelaskan oleh HRD-nya. Ketika saya pun menerima gaji itu juga ada detailnya. Jadi karena kebetulan kita di perusahaan vendor saya itu gajinya itu masih secara cash, jadi tidak secara online ya. Nah, karena masih secara cash, di amplop tersebut diberikan detail kita jam lemburnya berapa, upahnya berapa, uang makanan itu dapat berapa, lalu gaji hariannya berapa, upahnya berapa, semuanya ada di detail di amplop tersebut. Oke Mbak, di perusahaan yang sebelumnya itu pernah nggak Mbak itu diminta untuk bekerja di hari libur atau pernah diminta bekerja di luar jam kerja dan itu tanpa kompensasi? Kalau untuk bekerja di hari libur dan di luar jam kerja ya itu memang sering, karena saya bekerja di bidang kontraktor ya. Jadi memang kalau misalnya hari libur itu pasti kita masuk, kebanyakan malah masuk gitu. Dan kalau misalnya lembur, ketika kita ada project, memang kalau misalnya dibutuhkan untuk kerja lembur ya kita pasti lembur. Tapi kalau untuk kompensasi ya kita diberi kompensasi. Kalau untuk kompensasi ketika lembur itu kita diberi kompensasi. Kalau misalnya hari biasa itu juga itu berbeda dengan kompensasinya ketika tanggal merah. Jadi ketika hari libur tanggal merah atau hari besar itu kompensasinya berbeda. Tapi untuk besaran kompensasinya itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, memang ada kompensasi, tapi ya kalau dihitung masih di bawah dari standar. Berarti masih belum sesuai ya buat kompensasinya itu? Iya, kalau untuk kompensasi kalau dari standar memang kurang dari standar seperti itu. Oke Kak, saya mau tanya terkait apakah setiap pekerja itu tahu hak-hak pribadinya terkait jam kerja atau jam lembur atau sebagainya, atau sesuai undang-undang gitu loh Kak? Apakah Kakak tahu atau tidak? Kalau untuk
misalnya gaji dan lain sebagainya untuk hak-hak yang perlu kita dapatkan gitu ya. Sebenarnya kita tahu dan selama ini kita juga tahu kalau misalnya upah kita itu kurang standar, lembur kita juga kurang standar, jam kerja kita juga kadang itu melebihi. Tapi kan kembali lagi mungkin karena kita masing-masing manusia pasti kan kalau bekerja itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi karena rasa tanggung jawab itu kita jadinya daripada kita nggak bekerja, nah, kadang kan mikirnya kayak gitu, kadang daripada kita nggak bekerja selama ini ada kerjaan ya kita kerjakan aja semampu kita sebisa kita, selama kita masih mampu, selama kita masih bisa dan timnya juga mendukung, selama itu masih siklus itu masih mendukung, kita sebisa mungkin mengerjakan itu. Walaupun kadang kita ya namanya manusia pasti ada ngeluhnya, oh gajinya kurang, oh kita kurang istirahat atau apa, pasti ada hal-hal seperti itu. Dan kita sama teman-teman pun waktu dulu itu juga pernah meminta untuk kenaikan upah juga pernah, kita juga meminta untuk kenaikan uang lembur juga pernah seperti itu. Tapi mungkin memang keadaan perusahaan yang memang belum bisa untuk memenuhi permintaan dari kita gitu. Tapi setelah saya keluar saya juga nggak tahu sih teman-teman masih memperjuangkan itu atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah dengan rutin. Namun di sisi lain, upah yang diberikan tidak sesuai dengan standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 88E ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sebesar upah minimum yang berlaku. Kemudian dalam peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menegaskan bahwa upah minimum ditentukan berdasarkan variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ketika pengusaha membayar upah di bawah ketentuan tersebut, bukan hanya melanggar norma administratif, namun juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap sistem pengupahan nasional yang berbasis pada prinsip keadilan sosial. Pengusaha yang membayar upah di bawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana atau denda administratif sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah membayar upah secara rutin, namun jika nominalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perusahaan tetap harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengupahan agar sesuai dengan norma hukum, etika bisnis, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan industri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, kami berpendapat bahwa jam kerja dan lembur di perusahaan ini telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Untuk jam kerja reguler dari Senin sampai Sabtu tidak sesuai dengan ketentuan, yang dimana harusnya 40 jam per minggu, tetapi para pekerja diwajibkan bekerja sebanyak 44 jam per minggu. Dan juga jam lembur yang tidak terkendali bahkan hingga sampai dini hari tanpa waktu istirahat yang layak, dan keesokan harinya pekerja langsung bekerja kembali. Hal ini melanggar ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang membatasi lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu, serta hak pekerja atas istirahat harian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pekerja seringkali dipekerjakan pada hari libur nasional atau tanggal merah tanpa adanya batasan waktu kerja yang jelas. Dalam praktiknya, pekerjaan pada hari libur berlangsung hingga seluruh proyek atau tugas yang diberikan terselesaikan tanpa kepastian durasi kerja maupun waktu istirahat yang memadai bagi pekerja. Meskipun perusahaan memberikan kompensasi upah lembur yang lebih tinggi untuk pekerjaan di hari libur dibandingkan hari kerja biasa, hal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap mematuhi batasan waktu bekerja. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk membayar upah lembur sesuai ketentuan, tetapi juga harus menjaga perlindungan atas hak-hak normatif pekerja, khususnya terkait dengan durasi kerja dan waktu istirahat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan solusinya tentang upah kerja yang tidak sesuai. Pertama, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan wajib membayar minimal upah tersebut. Kedua, jika perusahaan kesulitan membayar upah minimum, dapat dilakukan penangguhan pembayaran melalui perundingan bersama pekerja atau serikat dan pelapor ke Dinas Tenaga Kerja dengan kewajiban membayar selisih upah setelahnya. Ketiga, penyelesaian sengketa upah dilakukan melalui mediasi oleh mediator netral untuk mencapai solusi damai tanpa harus ke pengadilan. Keempat, pemerintah bersama asosiasi pengusaha dan serikat pekerja membentuk tim khusus untuk menangani masalah upah demi kepastian dan kesejahteraan pekerja serta ketenangan pengusahaan. 5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan agar keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja dan mendapatkan upah yang layak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi terhadap permasalahan jam kerja dalam isu ketenagakerjaan yang sering mencakup kelebihan jam kerja, pelanggaran waktu istirahat, dan ketidakjelasan sistem kerja lembur. Nah, yang pertama adalah penegakan hukum ketenagakerjaan secara tegas oleh pemerintah. Yang kedua adalah penerapan jam kerja sesuai aturan, yaitu maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan rutin oleh pengawas ketenagakerjaan. Yang keempat adalah pekerja perlu diberi informasi hak dan kewajiban terkait jam kerja. Dan yang terakhir adalah menyediakan saluran aduan bagi pekerja jika terjadi pelanggaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.